Shalom, selamat malam. Saudara-saudaraku, di saat ini marilah kita semua meninggalkan sejenak kesibukan kita. Tenangkan hati, hilangkan rasa takut, teduhkan amarah yang masih tersimpan dan kepenatan yang merajai hati kita sepanjang hari ini. Dengan hati siap sempurna, mari kita menerima pribadi yang senantiasa menanti untuk mendekatmu dengan penuh cinta dan kasih, yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Mari Masuk, Mari Masuk. Selamat malam saudara-saudara. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan pada malam hari ini lewat ibadah Paskah secara online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Puji syukur kepada-Mu ya Bapa di surga, Allah yang baik, Allah yang terus senantiasa memelihara hidup kami dan tidak pernah membiarkan kami bahkan sampai pada saat ini dalam situasi sekarang ini, sekalipun banyak hal yang harus terhenti, perjuangan kami terhambat, dan begitu banyak yang harus dibatasi oleh karena situasi ini, tetapi Tuhan tetap memampukan kami untuk bersuka cita. Olehnya kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih kesempatan ini Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Olehnya Tuhan layakkan kami, ampuni kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman. Bersabdalah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Tuhan tolong kita, dan selamat Paskah bagi kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema hilang permataku, hilang harapan. Mari kita renungkan tema pada malam hari ini. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru.
Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Mengawali renungan kita malam hari ini, sebuah lagu, syairnya kira-kira seperti ini. Hilang permataku, hilang harapanku, yang kukupu sejak dulu kala. Aku tak mengerti mengapa terjadi pada saat aku menderita. Saudara-saudara, apa jadinya ketika kita kehilangan sesuatu? Apa jadinya ketika kita kehilangan harapan? Apalagi karena kita kehilangan sesuatu yang begitu sangat berharga. Kira-kira apa yang akan kita alami? Dipastikan kita akan kecewa. Kita berduka cita. Dengan duka cita kita amat dalam. Serasa hidup tak ada guna lagi. Serasa hampa dan serasa mau mati rasanya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tak terkecuali beberapa perempuan yang selalu ikut dan bersama-sama dengan Yesus saat itu. Yesus menjadi kebanggaan mereka. Yesus menjadi idola mereka. Yesus adalah jagoan mereka. Yesus adalah masa depan mereka. Itu ekspektasi mereka. Lebih pada situasi saat itu bagi secara umum untuk orang-orang Israel, tak terkecuali mereka juga. Bagaimana pengharapan mereka akan hadirnya seorang Mesias, dan mereka yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, dari tekanan, penjajahan. Pada saat itu Yesus bagi mereka adalah sosok yang dianggap mampu untuk membuat kehidupan lebih baik, membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik daripada keadaan yang mereka alami. Yesus dipercaya oleh mereka menjadi seorang yang punya kemampuan untuk menolong, membebaskan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus didera, Yesus diolok-olok, Yesus dihina, Yesus disalibkan, bahkan mati. Itu kenyataan yang mereka alami. Apa yang terjadi? Hilang sudah harapan, hilang permata mereka, hilang ekspektasi mereka. Hidup tidak ada guna lagi. Semua yang mereka lakukan selama ini sia-sia. Harapan mereka selama ini menjadi sia-sia. Harapan tinggal kenangan dan angan-angan. Nah, itulah sehingga mereka begitu sangat berduka, begitu sangat kecewa, amat dalam kepedihan dan kekecewaan mereka. Nah, mereka terus terkubur dalam duka cita dan kekecewaan yang mereka alami karena fakta kematian Kristus. Dan terus berlanjut. Duka cita, kekecewaan itu terus berlanjut juga ketika Yesus dikuburkan. Sampai diceritakan pada pagi-pagi buta, mereka datang ke kuburan Yesus. Berapa hari yang mereka lalui sejak kematian Yesus begitu terasa lama.
waktu hidup yang mereka jalani terasa berat, hari-hari yang dilalui pun demikian sangat berat. Dan terus berlanjut ketika perempuan-perempuan itu datang ke kuburan Yesus. Dikatakan ketika mereka sampai ke sana, duka cita semakin berat, semakin sirna sudah harapan, manakala mereka tidak menemui mayat Yesus di tempat pemakaman. Dikatakan mereka dalam kekecewaan mereka menundukkan kepala. Apa artinya? Menandakan bahwa mereka benar-benar mulai, mereka benar-benar berduka, mereka benar-benar tak berdaya, tak punya kekuatan untuk tegar membelakkan kepala karena realitas itu, karena fakta itu. Mereka tak punya semangat lagi menghadapi kenyataan ini. Apakah memang setelah duka cita tidak ada lagi sukacita? Ketika kita jauh dari harapan, maka apakah memang benar tidak ada lagi harapan? Apakah ketika kita terjatuh kita tidak bisa bangkit lagi dan berdiri berjalan lagi? Apakah ketika kita gagal tidak ada kesuksesan hidup? Jalan ketika buntu apa memang tidak ada cara dan jalan lain lagi bagi kita yang bisa kita. Ternyata berita pengharapan yang membuat kita bisa punya semangat lagi, semangat yang baru. Kita lihat dalam bacaan kita yang kelima bagian B. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Apa artinya? Malaikat Tuhan yang datang kepada mereka, pada perempuan-perempuan itu, kepada Maria Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, Tuhan menyampaikan lewat malaikat bahwa jangan terpaku pada kematian dan duka cita. Jangan terpaku dalam duka cita itu. Jangan terpengaruh oleh karena duka cita itu. Sukacita tidak akan mungkin ada jikalau kita terpaku pada duka cita. Dan itulah fakta yang mereka alami. Dan itulah yang nyata, bahwa duka cita membuat mereka putus asa. Dan itu membuat mereka lupa tentang apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan, bahwa anak manusia akan diserahkan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini pengharapan yang luar biasa, harapan baru. Ternyata di balik duka cita ada sukacita, di balik kecewaan ada kebahagiaan, di balik penderitaan ada kegembiraan, di balik kegagalan ada kesuksesan. Lewat kebangkitan Kristus, Tuhan menegaskan kepada kita bahwa harapan itu selalu ada, kehidupan selalu ada, sukacita selalu ada. Kenyataan dalam hidup kita, boleh saja kita berduka, boleh saja kita menemui berbagai macam pergumulan, tetapi jangan sampai kita terpaku yang membuat semangat kita luntur dan hidup tak ada harapan lagi. Padahal harapan yang sesungguhnya selalu ada oleh Kristus. Harapan yang utama dan baru bagi kita adalah bahwa kebangkitannya akan mendatangkan sukacita yang tiada tara. Harapan baru itu lebih lewat kebangkitan Kristus, lebih pasti dan memberi jaminan. Oleh karena itu mari kita hidup dalam harapan yang baru ini.
pilihan ada pada kita. Apapun situasi kita saat ini, Tuhan menganugerahkan harapan itu pada kita. Jangan terpaku, jangan tersalit pada persoalan, tetapi bangkitlah, hidup dalam semangat juga, karena harapan baru sudah pasti. Mari sama-sama masa depan hari esok yang lebih baik dari hari sekarang ini. Tentu dalam jaminan bersama Kristus kita melangkah dengan kepastian. Roh Kudus memberkati. Amin. Selamat malam dan selamat Pasca. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 178 ayat 1 dan 2. Allah mengutus putranya Yesus. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa dalam lubuk hati kita masing-masing. Mari kita berdoa bersyukur untuk kesehatan kita, bersyukur waktu yang diberikan untuk kita beribadah bersama-sama pada saat ini, berdoa untuk orang tua kita, untuk pemerintah, untuk tenaga medis bersama dengan aparat di Indonesia. Mari kita berdoa untuk seluruh saudara kita di dunia yang sedang bergumul, untuk teman-teman perkuliahan dan dalam pencarian pekerjaan maupun jodoh. Mari kita berdoa untuk Jemaat Satria Kasih, terlebih PPGT dalam rencana ke depan sekaitan dengan pelayanan. Mari kita berdoa semoga virus corona segera berlalu. Mari kita memohon ampun untuk setiap hal yang tidak berkenan kepadanya. Kita menaikkan doa syafaat ini hanya melalui anaknya Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita melalui kebangkitannya. Mari kita mengaminkan dan mensyukuri itu dengan menyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwa.
Demikianlah ibadah kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi.